bisa bertemu dengan kalian ya anak-anak. Mungkin Ibu juga akan membuka pembelajaran kita. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kelas 7 ya anak-anak? Benar. Nah ini juga Ibu rasa sangat asing nih dengan wajah-wajah kalian, karena ini juga pastinya pertama kali Ibu mengajar kalian ya. Di kelas 7 ini kalian kemarin sudah menyelesaikan pendidikan kalian di jenjang sekolah dasar, dan sekarang kalian sudah ada di jenjang sekolah menengah pertama begitu ya. Tentu saja kalian harus semangat karena ini adalah momen penting bagi kalian untuk memulai pembelajaran di jenjang SMP begitu. Nah mungkin dari anak-anak juga asing ya dengan Ibu ya. Benar? Benar. Nah mungkin dari Ibu izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Sri Rahayu. Anak-anak bisa memanggil saya Bu Ayu begitu ya. Jadi di SMP Negeri 1 Magelang ini Ibu sudah mengajar selama 2 tahun ya anak-anak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, tentu saja kalian nanti selama mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 ini akan Ibu ampu selama 2 semester. Nah, selanjutnya bagaimana nih dari kabar anak-anak di puasa yang ke-7 ini? Lancar. Harus tetap semangat ya, walaupun tentu saja nanti kita akan merasa lapar, lemas dan lain sebagainya. Namun ini karena masih pagi harusnya kita harus lebih semangat seperti itu. Nah, sebelumnya juga kita harus memulai pembelajaran dengan doa bersama ya. Untuk ketua kelas siapa di sini? Saya Bu. Ya silakan, dengan Mbak siapa? Saya Farihana. Farihana ya, silakan untuk bisa memimpin doa. Duduk siap. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Farihana karena sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu untuk mengajak kehadiran kalian. Yang pertama ada Mbak Rusdatul, hadir Bu. Kemudian Mbak Puspita, hadir Bu. Mbak Amal, hadir. Oke, Mbak Lani, hadir. Mbak Rita, hadir. Mbak Pernita, hadir. Mbak Farihana, hadir. Ya baik. Sepertinya hadir semua ya anak-anak. Ya, Alhamdulillah. Berarti kalian juga harus dalam kondisi sehat ya, karena sudah hadir di mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah anak-anak, setelah tadi kita sudah perkenalan, mungkin kita langsung saja ya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira apa sih pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini ada petunjuknya anak-anak. Petunjuknya apa ini bisa dibaca? Eksplorasi warisan budaya. Ya, betul sekali. Jadi, di sini Ibu akan mengajari kalian mengenai suatu teks. Namun teksnya itu lebih berfokus ke eksplorasi warisan budaya. Nah, kira-kira teksnya apa sih? Gitu. Baik. Nah, di sini Ibu menyediakan gambarnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Soreng. Topeng ireng. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari topeng ireng begitu. Nah, ada yang sudah pernah melihat kesenian topeng ireng? Ya. Nah, kira-kira ciri khas dari topeng ireng itu apa sih? Pakai bulu. Tuh, terus apa lagi? Pakai kerincingan di kaki. Ya, terus apa lagi? Mukanya sangat Bu. Oh iya, betul sekali karena ini ada hiasannya ya di muka ya. Gitu. Nah, terus ada lagi kira-kira? Sudah. Nah, jadi ini merupakan salah satu kesenian yang ada di Magelang ya anak-anak. Jadi berhubung kita tinggal di Magelang, maka Ibu berfokus untuk mempelajari kesenian yang ada di Magelang yang nantinya akan dituangkan ke dalam teks yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini gitu. Nah, di sini ketika kalian melihat ini, otomatis kalian akan mampu melihat apa saja sih yang tergambar di dalam gambar ini. Ada kostumnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian melihat ini, tentu saja kalian akan ingin untuk menceritakannya kepada teman kalian gitu.
Nah, kira-kira bagaimana sih cara kalian untuk menceritakannya kepada teman-teman seperti itu? Nah, tentu saja kalian akan berusaha ya supaya pendengar kita ataupun teman kita, saudara kita dan lain sebagainya itu bisa memiliki gambaran ya ketika kita itu menceritakan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan teks yang akan kita pelajari begitu. Nah, jadi teks yang akan kita pelajari yakni teks deskripsi. Nah, kira-kira teks deskripsi itu apa? Dan ciri-cirinya apa, tujuannya apa, kita akan mempelajari pada pertemuan kita pagi hari ini. Nah, di sini Ibu menyediakan beberapa pertanyaan tematik ya teman-teman. Anak-anak, di sini yang pertama, silakan ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Pernahkah kalian mengunjungi suatu tempat atau melihat sesuatu yang unik dan berkesan? Nah, siapa yang mau menjawab nih? Atau sekalian mau dijawab nih? Ya, boleh, silakan. Pernah Bu, saya pernah mengunjungi tempat yang menurut saya unik dan berkesan. Misalnya kayak tempat bersejarah gitu, atau objek wisata budaya, kayak Candi Borobudur, terus Candi Mendut, Candi Ngawen yang ada di Magelang. Nah, tempat tersebut itu memberikan pengalaman menarik gitu Bu, karena memiliki keindahan, keunikan, serta nilai-nilai budaya atau sejarah yang tinggi. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk Mbak siapa? Ya, itu sekali anak-anak tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Amal tadi ya, bahwa dia itu pernah melihat sesuatu atau suatu tempat yang unik juga berkesan. Tadi salah satunya ada candi gitu ya. Jadi memang benar kalau misalkan di Magelang itu banyak sekali candi ya. Kira-kira ada candi apa tadi? Candi Borobudur, Ngawen. Jadi candi itu merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Kota Magelang. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ada yang mau membacakan? Siapa? Ya, silakan. Bagaimana cara kalian menceritakan tentang suatu tempat, benda, suasana maupun peristiwa kepada teman agar mereka dapat membayangkannya dengan jelas? Ya, mau dijawab sekalian atau bagaimana? Ya, boleh sekali. Jadi, cara menceritakan suatu tempat, benda, suasana atau peristiwa agar orang lain dapat membayangkannya dengan jelas adalah dengan menjelaskan secara rinci dan konkret seperti hal-hal seperti bentuk, warna, ukuran, suasana, serta hal-hal khas yang terdapat pada objek tersebut. Nah, selain itu, menggunakan kata-kata yang jelas dan deskriptif akan membantu pendengar atau pembaca dapat membayangkannya, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak siapa? Mbak Kuswita. Jadi benar sekali ya anak-anak bahwa ketika kita itu hendak menceritakan tentang sesuatu yang menarik, contohnya itu tadi misal Candi Borobudur gitu ya, maka kita harus menggunakan bahasa yang jelas begitu. Kita harus menggunakan kata-kata yang konkret agar yang kita ceritakan itu bisa ditangkap ya oleh teman kita maupun oleh saudara kita dan lain sebagainya. Agar apa? Agar mereka itu memiliki gambaran ya terkait dengan apa yang kita ceritakan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, ada yang mau membacakan? Siapa? Iya, silakan. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat dan mengetahui sesuatu yang memiliki nilai sejarah di masyarakat? Ya, mau dijawab sekalian? Iya, Bu. Ya, boleh. Nah, ketika aku melihat sejarah yang ada di masyarakat, aku tuh merasa bangga sama senang gitu, Bu, kagum karena saya menghargai benda atau tempat-tempat sejarah di masyarakat itu tentunya memiliki makna yang penting untuk kita kenang. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fariha tadi ya. Jadi kita memang harus bangga ya anak-anak, terutama ketika kita itu di Magelang banyak sekali kayak candi-candi, kemudian kesenian-kesenian yang memang itu patut untuk kita banggakan karena ya memang kita memiliki itu semua dan harus dilestarikan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir siapa? Ya, silakan. Menurut kalian, bagaimana cara agar sesuatu yang menjadi ciri khas suatu daerah dapat dikenal banyak orang? Nah, salah satu caranya itu bisa dengan membuat teks deskripsi, lalu bisa membuat video, foto, atau yang lainnya agar orang lain juga tahu bahwasannya di Magelang juga terdapat sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk Mbak siapa? Mbak Rizdatul ya.
budaya-budaya yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan sebagai teks deskripsi. Nah, kemudian ketika kita berwisata, kita juga bisa mendokumentasikannya, kemudian kita mengunggahnya di media sosial, karena ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga sudah tidak asing lagi dengan media sosial seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini Ibu menyediakan 3 gambar anak-anak. Kira-kira gambar pertama apa ya? Candi Borobudur. Yang kedua ini apa? Gunung Tidar. Ya, ini memang benar ada di Gunung Tidar. Nah, ini kira-kira masyarakatnya sedang apa ini? Nah, upacara adat. Tuh, jadi gambar yang kedua ini merupakan upacara adat ya, berupa ruat bumi yang dilaksanakan di Gunung Tidar. Ini merupakan agenda tahunan ya anak-anak. Jadi ini juga merupakan salah satu budaya yang memang sudah ada dari dulu yang ada di Magelang. Nah, yang terakhir ini apa anak-anak? Batik. Nah, betul. Jadi selain di Magelang itu ada candi, kemudian ada kesenian, kemudian ada upacara adat. Di Kota Magelang juga kita mewarisi batik ya anak-anak. Jadi batik khas Magelang juga coraknya khas. Itu biasanya batiknya itu bercorak seperti candi-candi, kemudian bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Magelang dan lain sebagainya. Nah, di sini 3 gambar ini juga kalian nantinya bisa mendeskripsikannya menjadi teks deskripsi begitu. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ya, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Kita belajar pasti ada tujuannya ya anak-anak. Nah, ada yang mau membacakan? Siapa? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks deskripsi sesuai dengan profil belajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong dan mandiri. Ya, betul sekali. Jadi, untuk pertemuan pertama kita kali ini yang membahas mengenai teks deskripsi, kita itu akan berfokus untuk mengidentifikasi isinya terlebih dahulu, isi dari teks deskripsi, gitu, supaya kita juga paham ciri khas dari teks deskripsi itu seperti apa. Maka kita harus mengidentifikasi isinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada satu video ya anak-anak. Ini mengenai Candi Borobudur. Barangkali dari anak-anak sudah pernah ke candi ataupun belum pernah, di sini Ibu juga menyediakan videonya. Nah, baik anak-anak, setelah melihat potongan video ini, kira-kira apa sih yang bisa kalian lihat di video ini? Ada yang mau mengungkapkan? Contohnya apa tadi? Jadi anak-anak, di video tadi kita sudah menyaksikan candi begitu ya. Jadi candi itu merupakan salah satu bangunan kuno di mana tadi itu sudah disebutkan ya bahwa Candi Borobudur itu merupakan tempat bersejarah, tempat di mana para kaum Buddha itu melakukan peribadatan begitu. Nah, ini merupakan bangunan yang memang sudah ada sejak zaman dahulu dan ini juga sudah diakui ya oleh dunia, oleh UNESCO, sehingga kita mau bangga karena apa? Karena kita memiliki suatu budaya, suatu warisan yang memang itu sangat megah, sangat mewah gitu ya tadi yang ada di video, dan kita harus melestarikannya agar apa? Agar tetap terjaga begitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks deskripsi. Setelah tadi anak-anak itu menyaksikan ya mengenai Candi Borobudur, sekarang dari Candi Borobudur itu tentu
tentu saja kita bisa membuatnya menjadi teks deskripsi. Nah, jadi apa yang sudah kita lihat tadi, apa yang sudah kita saksikan, apa saja yang ada di dalam Candi Borobudur, bangunannya seperti apa, kita bisa menuangkannya di dalam teks deskripsi. Nah, ketika orang itu membaca teks deskripsi, tentu saja dia itu akan menerima atau akan memperoleh gambaran ya terkait dengan Candi Borobudur itu seperti apa ya melalui isi dari teks deskripsi. Itu. Ada yang mau membacakan? Siapa? Saya Bu. Ya, boleh. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi budaya yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Pesona candi ini seperti gunung yang menjulang tinggi karena kemegahan dan ukurannya. Bahkan dari arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari candi ini. Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkatan pertama atau paling bawah disebut dengan Kamadatu. Pada bagian bawah ini terdapat relief yang berjumlah 162. Relief tersebut mengandung suatu kisah tentang karma wibaga atau berbagai macam kisah tentang dosa. Nah, selanjutnya mungkin teman yang lain nih mau membacakan. Iya, silakan. Ada tingkat yang kedua yaitu Rupadatu. Pada tingkat ini terdiri dari 6 buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar dan terdapat 1.300 relief. Pada tingkat kedua ini terdapat beberapa patung Buddha berukuran kecil. Jumlah keseluruhan patung Buddha yaitu 432 patung. Patung itu terletak di dalam suatu gelung terbuka yang ada di sepanjang pagar rangkai. Pagar rangkai merupakan suatu bentuk peralihan dari Rupadatu dan Arupadatu. Tingkat yang paling atas yaitu Arupadatu. Khusus untuk tingkat ini sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai Arupadatu yaitu lingkaran. Terdapat 72 stupa kecil. Semua stupa kecil tersusun atas 3 buah barisan yang seolah mengelilingi stupa induk. Bentuk dari stupa kecil menyerupai lonceng. Dalam stupa terdapat patung Buddha. Pada bagian tengah Arupadatu terdapat sebuah stupa induk. Stupa ini memiliki patung Buddha dan mempunyai ukuran paling besar daripada stupa lainnya. Ya, baik. Terima kasih ya karena sudah membacakan teks deskripsi ini. Jadi, di dalam teks deskripsi ini itu tentu saja menceritakan mengenai Candi Borobudur. Ada apa saja tadi? Ada relief. Nah, kemudian di relief itu menceritakan apa? Kemudian tingkatan yang ada di Candi Borobudur itu ada berapa? Kemudian jumlah reliefnya itu ada berapa? Nah, itu semua tertuang di dalam teks deskripsi begitu. Jadi kita ketika membuat teks deskripsi itu memang harus mencantumkan semua informasi ya, semua informasi penting yang harus ada di dalam sebuah teks deskripsi. Jadi informasi-informasi ini juga harus apa? Nah, harus akurat. Jadi tidak mungkin kita menuangkan hal-hal yang memang tidak ada di dalam teks deskripsi karena tujuan dari teks deskripsi tentu saja ya untuk menggambarkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi ya anak-anak. Setelah tadi kalian sudah melihat tayangan video, kemudian sudah membaca ya salah satu contoh dari teks deskripsi berjudul Candi Borobudur. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam materi kita. Apa itu teks deskripsi? Ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan objek berupa makhluk hidup, benda, tempat, budaya maupun peristiwa secara rinci, konkret dan subjektif. Tujuannya yakni untuk memindahkan hasil pengamatan penulis agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami apa yang dideskripsikan. Ya, betul sekali anak-anak bahwa di dalam teks deskripsi itu kita bisa menggambarkan objek apapun. Nah, objeknya apa saja? Bisa makhluk hidup, bisa benda, bisa tempat, budaya, bahkan peristiwa secara rinci, konkret dan juga subjektif seperti itu. Nah, ini ada tujuannya sekalian nih anak-anak. Jadi tujuan teks deskripsi itu agar pembaca apa? Pembaca itu seolah-olah mampu untuk apa? Melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks deskripsi. Ada 10 nih anak-anak. Ya, mungkin dari depan ya bisa menyebutkan satu persatu, silakan. 1. Menggunakan kata-kata yang spesifik. 2. Menggunakan sintaks yang jelas. 3.
Menggunakan deskripsi visual. 4. Menggunakan kata-kata yang imajinatif. 5. Menggunakan struktur yang logis. 6. Menggunakan detail yang akurat. 7. Menggunakan gaya bahasa yang formal. 8. Menggunakan kata-kata yang teknis. 9. Menggunakan deskripsi yang lengkap. 10. Menggunakan gaya bahasa yang menarik. Nah baik, jadi ketika kalian nantinya itu membuat teks deskripsi, kalian harus memperhatikan apa? Ciri-cirinya ya anak-anak. Nah, yang pertama, kata-katanya itu harus spesifik begitu. Spesifik terhadap apa yang kita deskripsikan. Apabila kita mendeskripsikan mengenai Candi Borobudur, kemudian mengenai misalkan Gunung Tidar, maka kita harus spesifik menjelaskan itu. Jangan kita merambah ke hal-hal yang lain yang memang tidak perlu untuk dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sintaksnya harus jelas seperti itu. Jadi semua yang ada di dalam teks deskripsi itu harus jelas. Nah, ini menggunakan deskripsi visual. Nah, deskripsi visual ini digunakan agar apa? Agar pembaca juga seolah-olah mampu untuk membayangkan. Jadi visual gitu, ada visualnya gitu. Nah, kemudian kata-kata yang imajinatif. Nah, kadang-kala penulis juga menggunakan kata-kata yang imajinatif untuk mendorong pembaca itu bisa berimajinasi terkait dengan apa yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, selanjutnya strukturnya harus logis, kemudian detailnya harus akurat tadi ya, harus sesuai dengan kenyataan seperti itu. Nah, kemudian gaya bahasanya juga formal. Kemudian kata-katanya itu bersifat teknis, deskripsinya lengkap, dan juga gaya bahasanya juga harus menarik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan teks deskripsi. Nah, tadi sudah ada tujuan secara umum ya, anak-anak. Di sini Ibu menyediakan tujuan teks deskripsi itu secara lebih khusus. Nah, di sini ada 8. Yang pertama, memberikan gambaran. Nah, ini sudah sesuai ya dengan pengertian teks deskripsi tadi. Yang kedua, menginformasikan. Kita memberikan informasi mengenai apa yang kita deskripsikan. Yang ketiga, menarik perhatian. Nah, di sini. Jadi ketika kita memilih topik yang akan kita deskripsikan, itu kita harus menggunakan sesuatu yang menarik juga. Misalkan nih kita ingin mengeksplor Kota Magelang, maka kita bisa menggunakan budaya-budaya yang ada di Kota Magelang, segala warisan yang kita punya untuk dijadikan sebagai teks deskripsi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan imajinasi agar pembaca itu mampu berimajinasi terkait dengan apa yang kita deskripsikan. Kemudian mengembangkan keterampilan berbahasa. Nah, di sini nih anak-anak. Jadi ketika kita itu membuat teks deskripsi nantinya, kita juga akan dilatih keterampilan berbahasanya. Kita harus menggunakan bahasa yang jelas agar apa? Agar pembaca juga mudah memahami. Jadi kita jangan sampai menggunakan bahasa yang berbelit-belit seperti itu. Nah, selanjutnya ada mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, di sini juga keterampilan berpikir kita itu akan terasah. Kita akan berpikir bagaimana sih cara supaya deskripsi kita itu mudah dipahami gitu. Nah, yang terakhir itu ada keterampilan berkomunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis objeknya ya anak-anak. Ada makhluk hidup, kemudian benda, dan juga berbagai tempat maupun peristiwa yang ada di sekitar kita. Gitu. Tadi juga sudah disebutkan di bagian awal. Nah, kira-kira dari penjelasan ini adakah pertanyaan anak-anak? Ya, Bu. Ya, silakan. Bu, tadi kan di ciri-ciri disebutkan harus menggunakan sintaks yang jelas. Iya. Sedangkan saya belum tahu Bu sintaks itu apa. Baik, terima kasih. Tadi dari Mbak Farihana gitu ya. Ya, betul. Jadi sintaksnya itu harus jelas. Jadi sebetulnya ketika kita ketika kita nantinya itu membuat teks deskripsi, selain kita itu memperhatikan ciri-cirinya, juga sintaksnya itu kan harus jelas. Baik itu dari bahasanya maupun dari strukturnya begitu. Terus alur dari apa yang kita jelaskan juga harus jelas seperti itu. Jadi di paragraf pertama, paragraf kedua dan selanjutnya, apa yang kita jelaskan di dalam teks deskripsi itu harus saling berkaitan, harus saling harus saling menjelaskan begitu. Karena di setiap paragraf kan tentu saja ada induk kalimat dan juga ada anak kalimat gitu ya. Nah, di situ berarti kita harus menggunakan sintaks yang jelas begitu. Berarti sintaks itu alur ya, Bu? Iya, berkaitan dengan alur juga seperti itu. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Belum? Ya, baik. Selanjutnya anak-anak, setelah tadi kalian sudah mempelajari mengenai teks deskripsi, di sini Ibu menyediakan lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian akan berkelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Di sini Ibu menggunakan metode small group
small group discussion. Jadi kalian itu akan berdiskusi terkait dengan materi yang sudah Ibu terangkan tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembarnya. Untuk kelompoknya kalian bisa bersama dengan teman-teman yang ada di sebelah kalian. Untuk kelompoknya bisa 3 orang begitu. Di dalam lembar LKPD ini juga Ibu sudah menyediakan soal-soalnya. Nanti kalian bisa menuliskannya secara rinci, kemudian nanti bisa mempresentasikannya. Nah, baik anak-anak, di dalam LKPD itu Ibu sudah menyajikan teks deskripsi ya. Kemudian di situ juga sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian itu bisa berdiskusi dengan teman yang ada di sekitar kalian, yang teman terdekat, kemudian bisa menuliskannya di lembar LKPD. Ibu akan memberikan waktu kurang lebih 20 menit. Apakah cukup anak-anak? Cukup. Cukup ya. Baik, silakan untuk bisa dikerjakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, baik, untuk perwakilan setiap kelompok bisa maju ke depan ya anak-anak. Iya, silakan maju. Satu kelompok satu aja yang maju ya anak-anak, silakan. Baik, tinggal satu kelompok silakan. Ya, mungkin langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada yang mau menjawab dulu? Ya, silakan. Pertanyaannya, apa objek utama yang dideskripsikan dalam teks di atas? Jelaskan secara singkat. Jadi objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi tersebut adalah ruang bumi di Gunung Bidar. Ruang bumi secara harfiah berarti membersihkan bumi, merupakan ritual sakral yang bertujuan untuk memohon kesejahteraan. Satu lagi, ayo silakan untuk pertanyaan kedua. Saya
tempat, peristiwa, dan budaya karena tempat itu ada di Gunung Tidar, sedangkan peristiwa itu dilakukan setiap tahun. Nah, untuk budaya karena ini merupakan pelestarian budaya untuk memohon kesejahteraan dan pelestarian alam. Begitu, Bu. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kalian yang sudah memberikan. Oke, silakan bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, nah tadi kalian sudah mempelajari mengenai teks deskripsi, kemudian kalian sudah tahu contohnya, terus kalian sudah mencoba untuk mengerjakan soalnya, sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan. Di sini Ibu menyediakan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, tadi untuk kesimpulannya juga sepertinya kalian juga sudah tahu ya, karena ini kesimpulannya dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini anak-anak Ibu menyediakan kode batang ya terkait dengan refleksi. Silakan kalian bisa men-scan. Nah, kode batang refleksi ini tuh tujuannya apa? Tujuannya agar Ibu itu mengetahui kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan, sekiranya dari kalian itu apakah ada yang perlu Ibu perbaiki dan lain sebagainya seperti itu. Bisa diambil handphone dari masing-masing anak ya, kemudian bisa men-scan terus nanti diisi. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, baik. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari mengenai isi teks deskripsi, nah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai gaya bahasa yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, mungkin dari anak-anak nanti di rumah bisa belajar terlebih dahulu mengenai gaya bahasa yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, mungkin itu saja anak-anak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila dalam mengajar Ibu ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami dengan seksama seperti itu. Nah, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.